Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas keberuntungan zodiak Aries dari bulan Mei sampai akhir tahun 2022. Dan seperti biasa, teman-teman, ini energi general, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya, dan mungkin sekitar 60, 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi yang ketarik ke sini ya, energi kalian yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa, teman-teman, saya akan selalu mengenalkan dan menawarkan madu karoma, produk tetap saya. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran rezeki. Ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini produk tetap saya juga. Ini 30 ml, teman-teman. Ini harganya 85.000. Dan ini 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini saya khususkan minyak wangi aura ini untuk asihan, agar disenangi banyak orang. Dan ini bisa buat usaha dagang dan juga kelancaran rezeki atau kelancaran pekerjaan ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya, seperti itu. Dan ini gelang energi, teman-teman. Jadi ini udah siap, ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Ini bisa dikirim ke luar negeri, dan ini untuk penjagaan, asihan, dan juga kelancaran rezeki sih. Ini udah 2 bulanan ya. Kalau kalian berkenan, silahkan hubungi saya. Dan sekali lagi, teman-teman, kalau suka ada yang salah paham, ini bukan endorse, ini benar-benar produk saya. Dan kenapa saya seperti sambil, mungkin ya ada yang tidak paham, mungkin kok reading sambil dagang gitu kali ya, mungkin gitu. Jadi saya ini memang niat membuka YouTube ini selain untuk pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat, juga untuk memperkenalkan pengobatan cara saya seperti itu. Karena saya memang basicnya di situ sebelum membuka YouTube ini ya, gitu. Ini saya bicara seperti ini bagi yang belum paham, karena udah banyak klien saya yang memang paham ya, udah paham gitu pastinya. Ini tinggal satu ya, kita. Keberuntungan zodiak Aries di bulan Mei sampai akhir tahun 2022. Sepertinya kali ini banyak yang akan mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kalian. Banyak sekali hal yang positif yang akan datang kepadamu, teman-teman. Banyak hal yang bisa kalian syukuri. Banyak tawaran pekerjaan, tawaran usaha, bahkan beberapa keberuntungan yang tidak pernah kalian duga. Ini bisa apapun ya, bisa usaha yang semakin maju, semakin berkembang, bisa juga kalau kalian mempunyai masalah tertentu atau punya keinginan tertentu dimudahkan jalannya, atau kalau kalian ingin ada pengembangan diri dalam hal apapun ya, belajar, studi, atau misalnya kalian kursus apa tuh seperti dimudahkan, entah biayanya, entah jalannya, apapun itu. Tetapi di sini banyak hal juga yang memang kalian merasa tersakiti, karena ketika kalian ingin mencapai itu memang by step ya, step by step. Jadi seperti naik tangga, dari satu tangga ke tangga 2 ke tangga 3, ini tidak mudah untuk zodiak Aries. Kalian orang-orang pejuang, orang-orang yang memang berproses dengan kehidupan, jiwa kepemimpinannya juga cukup kuat, dan bahkan di sini ada yang kuat banget. Makanya banyak orang Aries yang memang punya jabatan tertentu, walaupun saya tidak bilang semua, tapi memang zodiak Aries ini punya jiwa kepemimpinan yang cukup baik dan termasuk orang yang keras seperti itu ya. Dan di sini kalian jiwasanya juga sangat kuat, sehingga apapun yang terjadi kepada kalian tidak membuat kalian tuh mudah putus asa, mudah hilang harapan. Kalian orang-orang yang memang tangguh dengan apapun yang kalian inginkan, walaupun kadang-kadang suka salah kaprah. Kalau memang bukan hak kalian, jangan terus dipaksain, pasti ada pintu-pintu lain yang terbuka untuk kalian. Kalau kalian udah berusaha semaksimal mungkin, semampu kalian, dan itu tidak bisa, walaupun berulang-ulang dicoba, berarti mungkin itu bukan pintu kalian.
ada pintu-pintu lain yang siap dibuka untuk kalian, seperti itu ya, yang memang terbaik untuk kalian. Dan di sini di bulan Agustus, September, Oktober, saya melihat banyak keberuntungan yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan pengembangan diri. Bisa pengembangan diri itu bisa seperti ini, bisa kalian tuh seperti study mungkin selesai, bisa kalian tuh ilmunya semakin bertambah, apapun itu ya. Bisa juga kalian semakin dewasa, semakin mandiri, semakin luas dalam pergaulan, dan semakin mengerti arti kehidupan sehingga tidak maksa lagi. Nah, di sini juga seperti ada pengembangan diri itu, seperti mungkin ada jalan untuk kalian menuju kesuksesan yang kalian impikan. Masalah yang kalian impikannya apa? Itu kalian yang tahu. Ini bisa di bidang usaha, bisa di bidang cinta, bisa di bidang kesuksesan secara karir. Tetapi di sini di bulan Mei memang ada naik turunnya rezeki, teman-teman. Ada naik turunnya rezeki. Walaupun di bulan Juni mulai terbuka pintu rezeki dari mana aja. Besar kecilnya rezeki mulai terbuka. Dan di bulan Juni, Juli, Agustus, September ini banyak tawaran positif yang datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau apapun itu yang udah tadi saya bahas. Tetapi di sini teman-teman, ini kalau kalian jeli dan kalian bisa memanfaatkan keberuntungan yang datang kepada kalian di 3 bulan itu, kalian itu akan mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kalian, bukan cuma untuk tahun ini tapi untuk tahun kedepannya. Walaupun pasti manusia itu ada proses-proses tertentu ya, dalam hal apapun, dalam pekerjaan apapun itu, dan memang tidak akan pernah berhenti sampai kita wafat ya, seperti itu. Susah senang kehidupan itu terus berganti, silih berganti kata orang Sunda ya. Nah, di sini kalian seperti kadang-kadang ingin melepas lelah, melepas kejenuhan, melepas beban dalam pikiran kalian, dalam hidup kalian, bahkan beban dari apa yang kalian dari ambisi kalian sendiri. Kalian memang harus relax teman-teman, harus menjadi orang yang memang ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita berusaha, ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita ibadah. Itu jangan lupa. Ada keseimbangan jiwa yang memang harus kalian tekankan, dan kalian juga harus relax. Jangan terus-terusan ngoyo terus ya mencapai sesuatu yang kalian inginkan terus, tetapi istirahatnya lupa. Jangan seperti itu, nanti kamu cepat sakit ya, seperti itu. Dan di sini banyak hal yang memang kalian harus pelajari itu banyak teman-teman. Apapun yang kalian kuasai, apapun pekerjaan kalian saat ini, atau ketika kalian ingin menambah ilmu kalian, itu pelajari terus. Karena ketika kita misalnya punya keahlian tertentu, misalnya contoh ya, misalnya kalian ahlinya di bidang seni, otomatis harus terus dipelajari, digali terus, karena kalau enggak seperti itu akan terlindas oleh zaman, akan terkalahkan oleh orang yang rajin belajar. Jadi memang ini pondasinya kalian ini, selain tangguh, harus benar-benar terus belajar. Dan di sini kalian seperti merasakan kesedihan, kepedihan, atau kesedihan batin ya, karena sepertinya di bulan September, Oktober, atau November, di antara 3 bulan itu, setiap manusia itu tidak sama ya, titik bulannya mana yang akan terjadi. Itu akan terungkap satu pengkhianatan yang benar-benar selama ini tidak pernah kalian tahu. Ini bisa berhubungan dengan komitmen, cinta, atau berhubungan dengan orang-orang yang selama ini kalian percaya, entah dalam hal pekerjaan, usaha, bisnis, atau apapun itu orang ini justru menusuk kalian dari belakang, atau kalian pernah merasakan terjatuh dalam kehidupan, dalam ekonomi, atau apapun itu, dan ternyata biangnya dia. Nah itu, jadi selama ini kalian tidak tahu ada pengkhianatan yang terungkap, dan itu membuat kalian merasa sedih. Tetapi di sini di bulan September, Oktober, November, Desember, bahkan Januari 2023, banyak hal yang memang harus kalian syukuri. Ini entah besar entah kecilnya, akan banyak rezeki yang lancar yang datang kepada kalian, apapun pekerjaan kalian. Tapi bagi kalian yang di bidang bisnis, seperti ada tanda tangan kontrak, atau memang ada kontrak yang selesai dan itu tendernya, bukan tendernya ya, jadi kalian punya tender dan ini berhasil selesai, kalian bisa menikmati hasil dari payahnya. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga memang beberapa dari kalian ada yang peningkatan karir, dan juga ada bonus dadakan yang tidak pernah kalian duga. Bagi kalian yang di bidang politik, ini seperti ada peringatan akhir tahun itu, seperti sesuatu yang tidak menggembirakan buat kalian.
karena di sini seperti akan banyak orang-orang yang mengkhianati kalian, dan itu membuat kalian sangat terpuruk, bahkan mengancam posisi kalian atau nama baik kalian. Hati-hati teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti harus benar-benar menjadi orang yang punya jiwa kepemimpinan tapi luas. Jadi jiwa politik itu harus dipakai juga memang dalam hal apapun. Walaupun kalian seorang pemimpin tapi licin, tapi luas gitu. Luas maksudnya, luasnya jangan luas, maksudnya jangan luas licik ya. Luasnya itu bisa beradaptasi di manapun, dengan posisi apapun, dengan kondisi apapun, dengan dengan siapapun gitu, dengan apa ya, keadaan, atau misalnya apa ya, seperti apa ya, keadaan apapun tuh bisa istilahnya memposisikan. Nah mungkin seperti itu ya, dengan kondisi, dengan keadaan, bahkan dengan organisasi tertentu, bahkan dengan orang-orang tertentu. Walaupun tetap kalian harus punya pendirian pasti atau prinsip yang memang harus kalian pegang ya, tapi jalannya luas gitu, seperti nggak kasar. Itu akan membuat kalian menjadi orang yang lebih kalau orang Sunda menanjung ya, lebih sukses lagi. Nah seperti itu, atau lebih kuat lagi posisinya. Kalau kalian bukan seorang pejabat, bukan seorang misalnya kerja di kantor atau apapun itu, asal kalian mau terus berusaha dan kalian juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi tetap punya prinsip yang baik dalam hidup kalian, insya Allah ekonomi kalian walaupun memang di Mei Juni itu ada naik turun ya, ada naik turun, tetapi di akhir tahun banyak hal positif yang akan datang kepada kalian. Bahkan Agustus itu mulai terbuka seperti itu ya. Bagi kalian yang di bidang usaha dagang, ini seperti hati-hati teman-teman. Kalau di bidang kuliner, saingannya semakin banyak. Kalian tetap harus punya kualitas yang bagus dalam rasa dan juga kesehatan. Bukan kesehatan ya, maksudnya kebersihan, dan juga pasti pelayanan ya. Pelayanan itu penting. Nah, di sini bagi kalian yang di bidang seperti tata ruang, tata boga, terus di bidang arsitek, di bidang kayak kontraktor gitu, seperti akan banyak job sih, apalagi di 2 tahun ke depan sih akan banyak job. Baik kalian yang memang di bidang seperti seni, memang agak naik turun ya, seni agak naik turun. Di bidang perkantoran, yang penting kalian mau terus berusaha, terus menunjukkan kinerja kalian dengan terus berkembang dan belajar, itu bisa kalian bertahan. Bahkan bisa ada yang peningkatan karir, walaupun ada yang pindah posisi atau pindah perusahaan, tapi tetap kalau kalian bisa menjaga kualitas kalian bisa oke ya, seperti itu. Nah di sini di bidang apa ya, ini di bidang pendidikan juga bagus ya, tapi memang kalau di bidang pendidikan sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, yang penting kesabaran ya, keuletan seperti itu. Tapi baik kalian yang memang di bidang pertanian, di bidang terapi, atau di bidang jasa tuh banyak ya, jasa apapun ini sepertinya lagi berkembang teman-teman. Banyak hal positif yang akan datang kepadamu, banyak rezeki, banyak job, pokoknya banyak terbuka pintu-pintu kebaikan untuk kalian. Dan untuk pertanian memang ini bagus, tapi hati-hati dengan hama ya teman-teman, lebih teliti lagi. Mungkin teman-teman yang di bidang pertanian yang lebih paham daripada saya, jadi mungkin kasarnya gini ya, kasarnya mungkin ya, jadi kalian tuh harus telaten, dilihatin mungkin tiap hari atau 2 hari sekali. Jadi kalau ada hama itu bisa cepat bisa menanggulangi. Caranya ya kalian yang lebih paham, saya nggak tahu, entah disemprot, entah di apapun ya, seperti itu. Jadi intinya kalau saya tarik garis besar ini, zodiak Aries ini Mei itu agak naik turun rezekinya. Walaupun memang ada yang stabil, tapi banyak yang naik turun ya rezekinya. Tetapi Juni banyak yang mulai terbuka pintu rezekinya. Juli, Agustus, September banyak kesempatan baik dalam kehidupan kalian, apapun itu dan ranahnya apapun itu, dan juga besar kecilnya juga sesuaikan saja. Dan September, Oktober, November di sini terbukanya pengkhianatan ya, atau hal-hal yang memang selama ini tidak pernah kalian duga yang merugikan kalian ternyata terbuka. Tuhan itu adil ya. Ketika ada kejahatan, hal-hal yang tidak baik atau apapun itu,
cepat atau lambat pasti dibuka. Untuk kalian lebih hati-hati lagi dan bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang tulus, mana yang tidak. Dan di sini di akhir tahun bahkan sampai September, Oktober, November, Desember, lebih ke saya lebih Oktober, November, Desember, Januari ini sebenarnya banyak keberuntungan, tapi memang besar kecilnya tidak sama ya, seperti itu. Jadi sesuaikan saja teman-teman. Cuma yang paling harus kalian perhatikan adalah kesehatan kalian. Kalian jangan terlalu bekerja keras terus-terusan. Kalian harus rileks juga. Coba kalian ke spa ya, ke tempat wisata, misalnya kemanapun yang memang kalian sukai, misalnya ke alam atau ke pegunungan atau ke tempat-tempat yang bikin kalian tuh rileks ya, seperti itu. Tapi jauhkan hal-hal yang berhubungan dengan alkohol. Jangan terlalu banyak minum kopi, jangan terlalu minum minum soda ya, yang berhubungan dengan soda, dan juga jangan terlalu banyak pedas, asam, dan juga gorengan. Ini rentan sekali kalian sakit. Seperti itu teman-teman, dan juga kolesterol dijaga karena ini rentan sekali kelihatan ya untuk zodiak Aries. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Untuk cinta ini masih datar-datar aja, walaupun memang ada beberapa dari kalian yang akan ketemu cinta sejati di akhir tahun, di bulan Desember, Januari 2023. Tapi saya tidak bilang semua, ada beberapa. Ini mungkin bagi yang lajang atau yang single parent yang udah lama berproses mencari jati diri, atau yang berproses mencari cinta sejati setelah banyak dihianati, seperti itu mungkin ya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman untuk zodiak Aries, dan mohon maaf lahir dan batin ya, seperti itu. Kalau saya ada ucapan atau sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman selama reading ataupun ada yang konsultasi, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan juga. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.